Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Prabowo akan temui Megawati bicarakan status Gibran. Sahabat kalian, tentu saja langkah ini bisa dikatakan sangat terlambat, tetapi secara politik ini adalah sebuah strategi yang apik yang direncanakan oleh Prabowo. Jadi, kalau istilah anak muda, lakukan dulu, kalau dianggap salah baru minta maaf. Dan Prabowo dalam hal ini mengambil dahulu Gibran, baru setelah itu berdiskusi dengan Megawati. Apakah Megawati masih punya kelapangan hati untuk menerima tawaran Prabowo bertemu berdiskusi tentang Gibran setelah tampaknya tensi Megawati melihat Gibran dinominasikan atau dicalonkan sebagai cawapres oleh Golkar mulai meninggi alias panas sekali. Baik, kita lihat lebih dahulu sahabat kalian. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi status Gibran Rakabuming Raka yang masih sebagai kader PDIP. Padahal Gibran sudah diusulkan Partai Golkar sebagai calon wakil presiden pendampingnya. Prabowo pun menegaskan akan menemui Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri untuk membahas hal tersebut. Ditanya kapan rencana pertemuan dengan Ketua Umum PDIP itu, Prabowo mengaku belum tahu jadwal pastinya. Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Megawati, masih menunggu. Ya, ujar Prabowo di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Senin 23 Oktober 2023. Sahabat kalian, di republika.co.id kemudian melaporkan apa yang menjadi pikiran dari mantan politikus PDIP, yaitu Budiman Sujatmiko. Ia menyebut bahwa Prabowo semestinya izin kepada Megawati apabila ingin meminang wali kota Surakarta Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Budiman mengatakan secara regulasi Gibran masih tercatat sebagai kader partai berlambang kepala banteng itu. Kalau memang Pak Prabowo mau ambil Mas Gibran, bukan tanya kepada bapaknya, melainkan tanya ketua umum partainya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ucap Budiman saat ditemui di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa 17 Oktober malam. Ya, sahabat kalian, ini merupakan satu fakta yang katakanlah tidak mudah ya untuk dicerna secara biasa. Mengingat kalau pakai sarannya Budiman ya agak lucu juga dia memberikan saran. Karena bapaknya Gibran bukan sekedar bapak, tapi juga presiden gitu ya. Dan tentu saja sebagai presiden yang juga merupakan kader PDIP, dia tahu mekanisme yang ditetapkan atau yang berlaku di dalam internal PDIP, termasuk Gibran sendiri. Oleh karena itu, langkah percaya diri Prabowo meminang Gibran secara langsung tanpa lebih dahulu berkomunikasi dengan Ibu Mega menunjukkan bahwa ada satu cara atau satu tujuan yang memang sudah dipahami ya, dipahami mungkin secara utuh, dan tinggal sekarang bagaimana ya posisi ketika Gibran menjadi cawapres daripada Prabowo. Megawati tidak kemudian merasa dalam tanda kutip ya sakit hati, kecewa, atau bahkan merasa dikhianati. Kalau sampai itu terjadi, maka inilah yang akan menjadikan ya perjalanan Prabowo dan Gibran akan bertemu dengan banyak hambatan ke depannya. Tetapi seperti apa sesungguhnya nanti kita coba analisa lebih jauh. Sekarang kembali kita pada berita itu sendiri. Kenapa perlu kita lanjut? Karena ada lagi statement Prabowo yang menarik di sini. Prabowo mengatakan bahwa dirinya dengan mengajak Gibran sebagai cawapres itu bukan dalam rangka untuk hal yang negatif, tetapi adalah untuk yang positif, untuk merah putih, katanya begitu. Dinasti, kata Prabowo ya, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan, kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti apa salahnya, ya kan, ujar Prabowo di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Senin. Dia sendiri mengaku bagian dari sebuah dinasti
karena ayahnya yakni Sumitro Joyo Hadikusumo dulunya merupakan mantan Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, serta Menteri Riset selama Orde Lama maupun Orde Baru. Kemudian kakeknya adalah Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Menurut Menteri Pertahanan tersebut, ayah dan kakeknya adalah sosok yang memiliki tujuan besar untuk berbakti kepada Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ini berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif, ujar Prabowo. Sahabat sekalian, ungkapan Prabowo ini menarik karena mengajak kita untuk berpikir positif. Namun, ketika kita menggunakan pendekatan yang lebih rasional, apakah Prabowo dengan mengajak Gibran itu adalah bentuk atau wujud ultimate dari seorang, katakanlah Prabowo atau politisi yang lain berpikir secara positif? Tentu saja, pikiran-pikiran yang mendasari itu semua bukan soal tentang bangsa dan negara, tetapi juga soal kemenangan politik itu sendiri. Jadi dalam hal ini, pikiran yang positif itu akan berlaku jika memang cara-cara yang dilakukan atau ditempuh betul-betul juga positif. Nah, kita tahu Gibran bisa menjadi cawapres setelah melalui proses yang berkemelut, katakanlah begitu, di dalam tubuh MK. Dan hari ini masyarakat menyoroti MK dengan tatapan yang tajam. Dan dalam situasi seperti itu, apakah mungkin masyarakat berpikir positif seperti yang dikehendaki Prabowo, atau justru masyarakat telah berpikir positif tanpa diketahui oleh Prabowo itu sendiri? Nah, ini kaitan dengan ya katakanlah debat-debat begitu ya, kaitan bahwa ya positif sudah rakyat gitu kan. Mungkin Pak Prabowo merasa positif, begitu juga rakyat melihatnya sudah merasa positif. Tinggal dari sudut pandang mana kemudian kita mengatakan positif dan tidak positif. Nah, sahabat kalian, atas tindakan Prabowo itu, pengamat politik dari Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniasah menilai keputusan Prabowo menggandeng Gibran sebagai langkah penuh risiko. Ia menyebut keputusan itu bisa menjadi blunder yang memungkinkan Prabowo kembali menelan kekalahan pada Pilpres 2024. Deddy mengatakan kekalahan yang menghantui Prabowo pada Pilpres 2024 bisa disebabkan dari kepercayaan publik, khususnya pendukungnya pada pemilu 2014 dan 2019. Prabowo akan dianggap melanggengkan politik dinasti dari Jokowi. Langkah Prabowo ini melainkan demi mendapat sokongan Jokowi yang mungkin saja ia bayangkan bisa kerahkan kekuasaan untuk memenangkan Prabowo. Situasi ini bisa membuat Prabowo kehilangan kepercayaan publik, ujar Deddy. Sahabat sekalian, tentu masyarakat punya hak untuk memandang dan menilai seperti apapun. Sebagaimana politisi ya punya peluang untuk bertindak semacam apapun ya. Yang jelas koridor-koridor hukum memberikan batasan. Itulah kenapa kemarin di dalam MK menjadi dalam tanda kutip ribut hanya untuk sebuah keputusan yang pada akhirnya menimbulkan polemik, yang kata Profesor Yusril Izzah Mahendra keputusan MK itu problematik. Nah, kalau kita kembali pada rencana Prabowo bertemu dengan Megawati setelah Gibran dinyatakan sebagai cawapresnya, ini tinggal kita lihat apakah ini adalah langkah yang positif atau tindakan yang kurang etis. Dan ini tergantung dari masyarakat atau warga negara Indonesia memandang itu semua. Yang jelas, sahabat kalian, dalam norma partai, dalam struktur partai biasanya ada norma dan aturan tertentu yang mengatur bagaimana kader berinteraksi dengan kader dari partai lain. Yang kalau kita lihat hari ini, baik Puan maupun Gibran itu mengatakan bahwa belum ada status yang jelas apakah Gibran dipecat ataukah Gibran keluar dari PDIP itu sendiri. Namun masyarakat memandang jika terhadap Budiman Sujatmiko, PDIP bisa bersifat tegas dan cepat dalam memberikan hukuman dengan memecat Budiman, apakah hal itu menjadi sulit untuk seorang Gibran? Menarik untuk kita lihat di hari-hari yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.